Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Balik lagi dengan saya Brian Sasadi. Menyambung kemarin video kita yang unboxing TV Panasonic 32 in tipe LS600. Nah, sekarang kita mau bikin video reviewnya secara lengkap. Kemarin kan kita hanya jelasin sedikit ya. Sekarang kita bahas secara detailnya. Dan sebelum lanjut seperti biasa, saya ingin intro dulu. Oke, sekarang yang pertama kita bahas dari sisi desainnya ya. Kalau desainnya sih seperti yang kita bahas kemarin, dia itu belum frameless. Jadi kalau dibandingkan dengan TV32 dari produsen Cina kayak Xiaomi, Koka, TCL yang mereka sudah menggunakan frameless, jadi memang masih kalah ya. Tapi meskipun dia belum frameless, ini bezelnya lebih tipis daripada punya Sharp yang 32 ini lebih tipis. Kemudian dari bahannya sendiri, nah ini yang istimewanya Panasonic. Ini kemarin saya nggak ngamatin dan saya baru tahu sekarang ya, ternyata bahannya belakang itu bukan dari plastik, melainkan dari metal ya ini. Nah yang pasti ini jauh lebih kuat daripada plastik kayak gitu. Cuman memang efeknya terkadang kalau misalnya penggunaan jangka lamanya ini suhunya lebih hangat daripada yang plastik kayak gitu. Oke, untuk kelengkapannya port sendiri, di sini kita detailkan lagi ya portnya. Yang pertama dia ada port USB, dua biji port USB, kemudian ada LAN, ada port antena, kemudian port RCA yang dia pakai konektor langsung ketiga itu ya, 3:1. Kemudian ada dua port HDMI di mana salah satunya sudah ARC dan dia masih dikasih dengan port jack 3,5 mili untuk menyambungkan speaker, karena di sini dia nggak ada port optik ya atau digital optik gitu. Dari segi panelnya sendiri, nah ini seperti yang saya bahas kemarin juga, entah kenapa si Panasonic ini berubah ya, udah gak kayak dulu lagi. Padahal dulu itu varian dia dari mulai 32 in, 43 sampai varian terbesarnya itu biasanya menggunakan jenis panel IPS atau yang biasa disebut orang-orang itu hard panel. Nah, kelebihannya apa sih dibandingkan yang non hard panel kok sampai bikin kecewa? Nah, yang hard panel itu bagusnya itu dia lebih tahan terhadap benturan. Jadi, nah bedanya kalau yang soft panel atau VA kan misalnya kita tekan-tekan gini kelihatan banget ya karena dia memang soft. Nah, Panasonic yang dulu itu dia pakai hard panel. Kalau kita tahu seperti brand LG itu TV-TV-nya juga rata-rata menggunakan hard panel. Jadi lebih tahan terhadap benturan. Dan dari warnanya lebih kalem, nggak terlalu mencolok. Kalau yang IPS itu lebih adem lah di mata kayak gitu. Kemarin kita nggak sempat cobain gambarnya ya. Nanti kita coba gambarnya, cuman kita cek dulu spesifikasi hardware yang dipakai kayak memori ataupun versi softwarenya. Kita masuk ke setelan. Oh ya, review remote-nya juga belum. Untuk model remote-nya dia panjang ya, dimana menurutku ini masih seperti remote TV Panasonic zaman dulu ya, panjang, kemudian terlalu besar lah kalau menurut saya dibandingkan dengan remote smart TV zaman sekarang. Rata-rata kan udah pada simple tuh, apalagi modelnya juga nggak monoton kayak gini. Contohnya punyanya Sharp itu modelnya bagus ya. Sebentar saya ambilkan. Nah, sebagai bahan komparasi punyanya Sharp itu remote-nya lebih bagus kalau menurut saya memang. Nah kayak gini, terus digenggam juga lebih enak. Ini digenggam kerasa lebih besar dan kurang fit aja di tangan. Nggak tahu kalau tangan-tangan yang besar ya. Kalau Sharp ini enak banget genggamannya, mantep. Ini mirip Sony ya, Sony panjang. Cuman Sony itu masih bisa kita maklumin karena dia tipis. Nah ini tuh tebel banget. Bentar, saya ambilkan yang Sony. Ini dia Sony. Nah, kalau dari panjang, bahkan dari panjang dia juga punya Sharp ini lebih panjang sedikit, dan ini yang saya maksud lebih tebel ya. Kalau Sony ini slim, tipis. Secara feel genggaman ya pasti lebih enak yang tipis sih, lebih ringan juga.
Oke, ini dari segi remote ya. Cuman kalau dari segi konektivitas remote-nya ini sama seperti TV smart TV lain atau Android lain, dia udah berbasis Bluetooth. Jadi nggak perlu menghadap ke TV-nya, dia udah bisa dioperasikan. Nah, meskipun terhalang juga masih bisa ya karena koneksi Bluetooth. Oke, ini dari remote-nya. Cuman yang saya bikin sedikit gagal fokus itu mic-nya bagus ya, dikasih kayak semacam kawat-kawat gitu. Ini di sini ya. Ini buat mikrofon ya, buat Google Voice atau Google Assistant. Oke, kita cek untuk spesifikasinya sekarang. Nah, yang saya suka juga dia versi OS Android-nya udah versi OS Android 11 ya. Dimana kompetitornya rata-rata itu masih menggunakan Android 10. Ini untuk versi softwarenya. Kemudian untuk penyimpanannya, ini yang cukup disayangkan, ternyata penyimpanannya itu kecil. Penyimpanan internalnya hanya 4,3 GB, sedangkan Android lain rata-rata sudah menggunakan 8 GB, bahkan Sony aja pakainya 16 GB ya. Mungkin karena beda tipe ya, antara premium, basic maupun entry level kayak gitu. 4,3 GB. Namun memang biasanya kebutuhan penyimpanan internal di TV Android itu hanya digunakan buat install aplikasi, bukan buat nyimpan data. Tapi kan semakin besar penyimpanannya, semakin banyak juga aplikasi yang bisa diinstal kayak gitu, dan nggak mudah lemot. Penyimpanan sudah. Kalau dari fitur-fitur lainnya sebenarnya nggak ada yang jauh berbeda dari TV-TV Android lainnya. Untuk tampilannya juga basic banget seperti Android TV, nggak ada kustomisasi yang berlebih seperti punya Xiaomi. Itu kelihatan kayak niat banget ya kalau bikin software Androidnya di TV-nya. Bahkan dikasih UI sendiri loh, namanya Mi Home itu kan. Kalau ini ya tampilan home-nya persis banget sama TV-TV Android lain. Bahkan di input juga biasanya kalau kita mau masuk ke USB, biasanya kan kita cek input ini. Nah, di sini ada USB, keterangan USB, di sini nggak ada. Sebentar. Di input kita masuk ke USB itu dia nggak ada menu USB-nya, ATV, kabel, antena, AV, HDMI 1, HDMI 2, sama beranda Android TV. Nah, gimana kalau misalnya ingin tahu data-data yang ada di USB yang kita masukkan atau colokin ke TV ini ya? Lewatnya ini ada pemutar pintar ini, kayak punya sub sih. Jadi dia pakai aplikasi pihak ketiga, ataupun kita bisa download file manager di Play Store-nya kayak gitu. Kita coba play film ya buat lihat kualitas gambarnya. Oh ya, untuk resolusinya sendiri ini sama seperti 32 in lainnya, HD bukan Full HD. Ini coba kartun dulu dah. Tuh. Kalau dari segi gambar ya, karena ini diputar sendiri kelihatannya bagus. Cuman apakah lebih bagus dari 32 in lain kita nggak bisa memastikan, karena memang kita nggak ada bahan buat compare-nya ya. Kebetulan kita display kita juga nggak ada yang 32 sekarang, jadi belum bisa komparasi. Cuman kalau menurut saya, ya saya pernah pakai Xiaomi 32 in, Sub 32 in, dan ini yang terbaru Panasonic. Menurut saya dari warna, kalau dari pengaturan warna atau saturasi warna itu paling enak di mata atau paling bagus masih di Sub ya. Kalau Xiaomi itu dia kurangnya di kayak warnanya itu kurang keluar, jadi kayak kelihatan keputih-putihan. Itu saya pernah compare dengan gambar yang sama dan resolusi gambar yang sama, itu kelihatan banget lebih keluar di Sub warnanya. Kalau ini menurutku tengah-tengah nih antara Xiaomi ke Sub, jadi dia itu levelnya di tengah gitu. Jadi dia warnanya nggak terlalu mencolok, tapi juga nggak terlalu keputih-putihan banget kayak punya Xiaomi gitu. Nah, ini kan kelihatan sih nggak terlalu keluar ya warnanya yang sebelah sini. Nah iya,
Ya sih, ini di tengah-tengah sih antara Xiaomi sama Sub kalau di kita ya, karena kita baru ada 3 tipe itu kalau untuk 32 in. Kalau dari segi suara, kencengan Sub nggak menurutmu? Ya, kalau dari segi suara memang lebih kencang yang Sub. Ini mirip seperti punya speaker Xiaomi ya, mirip. Tapi bukan berarti sama, mirip. Cuman kalau lebih kencang yang mana, kurang tahu ya, karena memang kita nggak bisa compare langsung. Tapi kalau dibandingkan dengan Sub, ini lebih kencang Sub dari speaker TV-nya gitu. Oh iya, coba kita pakai cari saluran ya. Kebetulan kita ada antena, jadi bisa dicoba. Antena. Nah, ini kayak. Tulisan antena digital ya kan. Pada aneh emang ya. Untuk pengoperasian ya, untuk pengoperasian TV digitalnya ini memang rada beda ya dengan TV-TV lain. Kalau misalnya buat pemula atau mungkin yang baru pindah dari analog ke digital, itu emang rada membingungkan. Nah, kayak gini. Misalnya kita mau pilih, itu dia nggak langsung nampilin ke saluran yang dipilih, tapi harus klik melihatnya dulu ini. Baru dia mau nampilin gitu, atau mungkin saya yang keliru. Nah, dilihat dia baru pindah. Cuman ini karena sinyalnya di sini kurang bagus, jadi pada susah. Dan anehnya lagi, kalau misalnya kita mau kembali itu ada peringatan apakah Anda yakin keluar dari aplikasi TV. Apakah ini menandakan bahwa dia saluran TV-nya pakai pihak ketiga atau gimana, saya kurang tahu. Cuman biasanya di TV-TV lain nggak kayak gini sih ya. Kita misalnya back ya langsung dia kembali ke home gitu. Coba kalau kita langsung pencet home, ya ini Live TV, maksudnya Live TV. Oke. Coba kita ke input, masukkan. Nah, anehnya juga yang beda lagi lah, bukan aneh lah. Yang beda lagi dari TV lain, biasanya kan kalau TV lain itu namanya di TV, pilih ATV, ATV artinya analog TV. Kalau kabel ini apa, kita coba kabel digital, mungkin yang antena kabel berkabel gitu ya. Ya, mungkin seperti itu ya. Nah, dan untuk saluran digitalnya itu namanya di sini antena gitu. Langsung pilihnya antena, nggak ATV atau DTV gitu ya. Jadi emang misalnya buat pemula atau mungkin yang baru pindah dari analog TV ke digital TV butuh penyesuaian lagi ya. Tuh sih. Nggak tahu makin kesini kok makin kesana Panasonic ini. Oke. Dari kesimpulannya ya, ini saya fair aja ya, mohon maaf ya, saya fair aja nih. Kalau dari 32 in, misalnya kalian cari 32 in untuk sekarang, mungkin untuk sekarang saya kurang recommended memang di Panasonic ini. Saya lebih recommended yang punya Sub ataupun punya Xiaomi dari segi penggunaan. Cuman kalau buat kalian yang memang fans boy berat dari dulu itu percayanya Panasonic. Oh iya, ada satu poin yang mungkin bisa jadi pertimbangan kalian milih TV ini adalah dari build quality-nya itu yang paling menonjol dan yang paling bisa saya rekomendasikan kalau mau cari TV yang kuat, build quality yang bagus, memang Panasonic ini. Tidak ada TV 32 lain yang bahan belakangnya dari metal. Nggak tahu kalau produk Cina ada juga yang pakai dari metal ya. Cuman kalau di sini saya baru tahunya Panasonic. Cuman kalau dari segi pengoperasian, dari segi softwarenya Android ini sebenarnya lebih simpel punya Sub ataupun punya Xiaomi. Dari segi gambar juga so-so lah ya, udah cukup, nggak terlalu bagus juga nggak terlalu buruk. Oke, itu aja review dari saya. Semoga bisa jadi tambahan rekomendasi buat kalian yang lagi nyari 32 in. Saya Brian pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.